Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Habibzan Haladi, NIM 1903211000034. Pada video kali ini saya akan menjelaskan resum jurnal tentang analisis SCP pada mata kuliah Tata Niaga Produksi Agribisnis. Langsung saja kita pada penjelasan jurnal yang pertama. Untuk jurnal yang pertama yaitu sebagai jurnal pembanding dengan judul Analisis Struktur Perilaku dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu penduduk Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli hampir 90% bermata pencarian sebagai petani. Terdapat beberapa desa di Kecamatan Kintamani sebagai daerah potensial penghasil cabai. Salah satunya adalah di Desa Bayung Gede. Produksi cabai di Provinsi Bali dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 cukup berfluktuasi. Plaskas and Harris dalam Anindya 3 menyatakan bahwa pasar merupakan kelembagaan yang kompleks karena membentuk hierarki dan keterkaitan dalam transaksi yang melibatkan berbagai macam komoditas secara simultan. Pemasaran akan berjalan baik dan efisien apabila informasi tentang produk dapat diketahui oleh semua pihak, baik informasi jenis komoditas, mutu, harga, pasar, dan ketersediaan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar komoditas cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur, perilaku, dan kinerja pasar yang dilihat dari indikator, meliputi saluran pemasaran, jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, halangan keluar masuk pasar, hubungan atau koordinasi vertikal, fungsi pemasaran, strategi harga, strategi produk, penggunaan informasi, kerjasama, margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran. Dengan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu struktur pasar. Struktur pasar merupakan karakteristik yang terdapat pada pasar dengan melihat dari segi bagaimana saluran pemasaran, jumlah lembaga pemasaran, diferensi produk, hambatan keluar masuk pasar, dan hubungan koordinasi vertikal. Ada 3 jenis saluran pemasaran cabai pada petani cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Untuk saluran pemasaran yang pertama yaitu petani ke pedagang pengumpul, ke pedagang pengajar, dan yang terakhir yaitu ke konsumen. Untuk saluran pemasaran yang kedua yaitu petani ke pedagang pengepul atau pedagang antar kota, selanjutnya ke pedagang pengajar, dan yang terakhir yaitu ke konsumen. Saluran pemasaran cabai yang ketiga yaitu petani ke pedagang pengumpul atau pedagang antar pulau, selanjutnya ke supplier, dan yang terakhir ke hotel. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah lembaga pemasaran cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani yaitu ada 2. Untuk diferensiasi produknya, tidak terdapat diferensiasi produk cabai. Hambatan keluar masuk pasar terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai, serta persaingan yang dialami antar pedagang. Hubungan atau koordinasi vertikal berbentuk integrasi. Struktur pasar pada penelitian ini termasuk struktur pasar oligopoli atau pasar persaingan tidak sempurna, karena hanya terdapat 2 pedagang pengajar yang terlibat di dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Selanjutnya yaitu saluran pemasaran. Yang pertama, praktik pertukaran atau fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran, yaitu fungsi pertukaran berupa jual beli cabai.
Untuk strategi harga adalah SOP atau standar operasional prosedur. Harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dan markup standar atau penentuan harga dengan menambah markup pada biaya produksi. Untuk strategi produk yang dilakukan adalah aktivitas yang berasal dari bawah atau produsen menuju ke arah atas atau konsumen melalui lembaga pemasaran disebut aktivitas vertikal. Untuk informasi yang digunakan meliputi informasi statistik seperti siapa yang melakukan aktivitas pemasaran seperti petani cabai sebagai produsen dan lembaga pemasaran seperti pedagang pengepul antar kota, dan pedagang pengepul antar pulau, serta pedagang pengecer. Kerjasama yang dilakukan hanya terjadi antara petani dengan pedagang pengepul karena ada keterikatan. Kinerja pasar. Kinerja pasar dalam penelitian meliputi margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran. Besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 yaitu 86,96%, saluran pemasaran 2 yaitu 80,00%, dan saluran pemasaran 3 yaitu 87,14%. Untuk efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran 1 yaitu sebesar 3,38%, pada saluran pemasaran 2 sebesar 7,15%, dan pada saluran pemasaran 3 yaitu sebesar 8,32%. Keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran pada saluran pemasaran 1 yaitu sebesar 1.222 per kilogram, pada saluran pemasaran 2 sebesar 1.400 per kilogram, dan pada saluran pemasaran 3 sebesar Rp6.339 per kilogram. Maka pada masing-masing saluran pemasaran cabai dalam penelitian ini, baik saluran pemasaran 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa pemasaran cabai sudah efisien. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian pada pasar di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, bahwa struktur pasar cabai dapat disimpulkan bahwa persaingan tidak sempurna atau bisa dikatakan dengan bentuk duopoli. Perilaku pasar cabai berpengaruh terhadap corak pasar persaingan tidak sempurna, dan kinerja pasar yang diukur berdasarkan analisis margin pemasaran farmer share dan efisiensi pemasaran sudah baik dan dapat dikatakan efisien. Selanjutnya yaitu resum jurnal yang kedua dengan judul Efisiensi Pemasaran Cabai Merah di Kecamatan Adiluweh, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dengan latar belakang, cabai merah merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan secara komersial di daerah tropis. Pada umumnya cabai merah digunakan sebagai bumbu masakan, bahan industri, obat-obatan, dan zat pewarna. Dengan semakin beragamnya penggunaan cabai, maka permintaan akan cabai merah dalam pasar dalam negeri semakin meningkat dari waktu ke waktu. Lampung merupakan salah satu daerah yang potensial untuk mengembangkan tanaman cabai merah. Luas panen tanaman cabai merah di Provinsi Lampung 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, meskipun produksi dan produktivitas cabai merah masih mengalami fluktuasi. Luas panen, produksi, dan produktivitas cabai merah pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga Provinsi Lampung memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan tanaman tersebut. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pemasaran cabai merah di Kecamatan Adiluweh, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu survei data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2011. Pengolahan data penelitian menggunakan metode pangsa produsen, analisis margin dan rasio profit margin atau RPM, analisis korelasi harga, dan analisis elastisitas transmisi harga. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, struktur pasar atau market share. Pada cabai merah yang dijual oleh petani maupun pedagang pengumpul di Kecamatan Adiluweh memiliki karakteristik yang sama, yaitu cabai merah segar.
Lembaga pemasaran yang terlibat dalam sistem pemasaran cabai merah di Kecamatan Adiluwih terdiri dari 60 orang petani sebagai responden, 8 orang pedagang pengumpul, 3 orang pedagang besar, 8 orang pedagang pengecer pertama, dan 2 orang pedagang pengecer kedua. Pelaku pemasaran cabai merah di Kecamatan Adiluwih berada pada struktur pasar oligopoli atau oligopsoni yang merupakan pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya yaitu perilaku pasar atau market conduct. Dalam penelitian ini, perilaku pasar dilihat dari kegiatan pembelian, penjualan, penentuan harga, dan siasat pasar untuk memperkuat posisi di dalam pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan harga pada petani produsen dengan pedagang pengumpul tidak melalui proses tawar-menawar, karena harga yang terbentuk telah ditetapkan oleh pedagang besar berdasarkan pertimbangan kondisi pemasaran cabai merah saat petani panen dan pada keadaan pasar. Petani responden pada umumnya tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panennya karena pedagang pengumpul akan mendatangi petani langsung ke rumah petani atau ke kebun cabai merah. Sistem pembayaran yang dilakukan pedagang pengumpul di Kecamatan Adiluwih adalah tunai. Selanjutnya yaitu pedagang pengumpul biasanya adalah pedagang yang telah berlangganan dan menetap di daerah tersebut sehingga sulit untuk pedagang baru masuk untuk melakukan transaksi jual beli. Pedagang pengumpul menjual cabai merah ke pedagang besar, selanjutnya ke pedagang pengecer sampai yang terakhir yaitu ke konsumen. Siasat pasar yang dilakukan oleh petani produsen adalah melakukan penanaman pada waktu daerah lain tidak melakukan penanaman, sehingga pemanenan tidak terjadi pada waktu yang bersamaan. Cara itu ditempuh agar jumlah stok cabai merah di pasar lebih sedikit, sehingga harga yang diterima petani produsen di daerah penelitian yaitu di Kecamatan Adiluwih lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kinerja pasar. A. Saluran pemasaran. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemasaran cabai merah di Kecamatan Adiluwih terdiri dari 3 saluran pemasaran, yaitu saluran pemasaran 1 berupa petani ke pedagang pengumpul, selanjutnya ke pedagang pengecer 1, dan yang terakhir ke konsumen. Saluran pemasaran yang kedua yaitu petani ke pedagang pengumpul, ke pedagang besar, selanjutnya ke pedagang pengecer 1, dan yang terakhir yaitu ke konsumen. Saluran pemasaran yang ketiga yaitu petani ke pedagang pengumpul, ke pedagang besar, selanjutnya ke pedagang pengecer 1, selanjutnya ke pedagang pengecer 2, dan yang terakhir yaitu ke konsumen. B. Analisis pangsa produsen, margin, dan rasio profit margin pemasaran. Dilihat dari tabel penelitian, dapat diketahui bahwa pada saluran pemasaran 1, pangsa produsen yaitu 77,78%. Margin pemasaran tertinggi terdapat pada pedagang pengumpul dan rasio profit margin atau RPM tertinggi ada pada pedagang pengecer, sehingga pada saluran 1 ini sudah efisien. Pada saluran pemasaran 2, pangsa produsen yaitu 72,22%. Margin pemasaran tertinggi terdapat pada pedagang pengumpul dan rasio profit margin RPM tertinggi ada pada pedagang pengecer. Di sini distribusi margin pemasaran dan nisbah rasio profit margin pada masing-masing lembaga perantara atau pedagang tidak merata, sehingga dapat dikatakan bahwa pada saluran pemasaran 2 ini relatif kurang efisien. Pada saluran pemasaran 3, pangsa produsen yaitu 71,05%. Margin pemasaran tertinggi terdapat pada pedagang pengumpul dan pedagang pengecer 2. Dan rasio profit margin RPM terdiri ada pada pedagang pengecer. Di sini sama dengan saluran pemasaran 2, yaitu kurang efisien. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pemasaran cabai merah di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sudah efisien. Dilihat dari pangsa produsen yaitu lebih dari 70%. Struktur pasar yang terjadi adalah pasar tidak bersaing sempurna atau oligopsoni. Perilaku pasar menunjukkan bahwa harga lebih banyak ditentukan oleh pedagang. Kinerja pasar menunjukkan terdapat 3 saluran pemasaran
dengan penyebaran margin dan rasio profit margin yang tidak merata antar lembaga pemasaran. Sekian tadi penjelasan dari saya tentang analisis SCP pada mata kuliah Tata Niaga Produksi Agribisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.